Menurut Wikipedia, Business Model Canvas atau BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual. Maksudnya visual itu berupa kanvas lukisan, jadi agar dapat lebih dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini kita pakai buat menjelaskan, menvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis. Jadi intinya kita buat perencanaan bisnis kita ini dalam satu kotak kanvas lah, biar mempermudah pekerjaan kita. Nah, karena BMC ini sangat penting buat dipelajari, aku akan berbagi tips membuat business model kanvas. Selamat menonton! Oke lah, sekarang kita langsung buka ke aplikasinya. Di sini aku pakai sketchbook ya, buat bikin gambar-gambar. Dan di sini kalian bisa lihat, dia aku udah bikin. Sekarang tinggal tempel-tempel aja. Di sini backgroundnya karena nggak suka putih, lebih bagus. Aku pikir lebih bagus pakai hitam aja, biar lebih modern. Kita siapkan kotak-kotak untuk naruh hal apa aja yang mau kita cantumin di dalam sini. Nah, di sini aku udah nyiapkan kotak warna biru, kuning, abu-abu, sama pink, juga hijau. Jadi biar lebih bervariasi. Jadi kita bikin model kanvas ini biar lebih semangat untuk menjalankan bisnis kita. Dan di sebelah sini juga aku udah siapkan. Yang pertama di sini kita taruh judulnya dulu. Business Model Canvas BMC. Oke, sudah. Lalu di sini kita kasih nomor 1. Di sebelah kiri sini kita pakai customer segments atau target pasar. Di sini aku pakai target pasarku adalah untuk siswa atau pelajar SD, SMP, dan SMA. Nah, siswa-siswa ini yang pertama yang ingin menempuh ujian, kedua ingin meningkatkan nilai rapor. Jadi yang banyak kan persiapan buat ujian, banyak anak-anak yang perlu les tambahan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua juga ingin meningkatkan nilai rapor. Jadi misalnya mereka dimarahi orang tuanya atau disuruh sama orang tuanya, mereka bisa nambah nilai mereka biar lebih bagus dan lebih memahami pelajaran. Nah, sekarang yang nomor 2 itu adalah value prepositions atau solusi masalah. Di sini value prepositions-nya adalah yang pertama, guru yang profesional dan berpendidikan tinggi. Menurutku ini penting karena guru yang cara mengajarnya profesional dapat mengajarkan murid dengan lebih baik dan lebih mengerti kepada muridnya. Selain itu juga muridnya lebih cepat paham dengan penjelasan gurunya. Yang kedua, harga yang terjangkau. Kalau harganya dipatok terlalu tinggi, nanti malah tidak ada yang mau kesini karena terlalu mahal. Lalu yang ketiga adalah pelajaran yang simple. Jadi rencananya kalau misalnya aku mau benar-benar buat ya, pelajarannya yang disajikan harus simple. Jadi guru-guru di sini diberikan pembelajaran dulu agar dapat memberikan pelajaran yang gampang, yang simple, untuk dapat menyampaikan pelajaran yang simple. Jadi muridnya lebih cepat paham. Yang keempat, ada ruang belajar yang tenang dan nyaman ya maksudnya. Jadi supaya di sini muridnya dapat belajar dengan lebih fokus, dengan lebih gampang. Yang kelima, maksimal 5 orang per kelas. Jadi seperti ruang-ruang les yang profesional yang pernah aku lihat. Jadi mereka itu membuat maksimal 5 orang per kelas supaya pembelajaran lebih konduktif dan difokus lah. Lalu yang ketiga, di sini aku pakai warna hijau. Yang ketiga aku isi sama channels, yaitu komunikasi dan distribusi.
Jadi kita komunikasi sama distribusi ini ditujukan pada murid itu bagaimana cara kita berkomunikasi dan berdistribusi kepada para konsumen kita, yaitu para siswa tadi. Yang pertama, kita sediakan aplikasi. Jadi pembelajaran kita dapat diakses melalui aplikasi Android dan iOS. Jadi kita buat semacam aplikasi yang mirip dengan Ruang Guru. Jadi pembelajaran dapat diakses dengan lebih mudah. Yang kedua, iklan di media televisi. Jadi pertama-tama mereka harus tahu dulu produk apa yang kita tawarkan, dan misalnya kita berikan diskon atau berikan apa, jadi mereka bisa tahu penawaran apa yang kita kasih pada mereka kalau mereka join pada kita, yaitu lewat iklan di media televisi. Dan yang ketiga, pembagian brosur di kota atau di desa domisili. Di sini aku pakai desaku sendiri, yaitu Desa Trawas, Kabupaten Mojokerto. Jadi rencananya, jadi nanti kita akan bagikan brosur supaya mereka bisa lebih tahu. Buat mereka yang tidak mengakses televisi atau mengakses aplikasi, mereka lebih mengenal kita lewat brosur. Lalu yang keempat adalah customer relationship atau relasi dengan konsumen. Jadi di sini kita sebagai produser, sebagai pengembang, sebagai pengelola bisnis, kita dapat membangun relasi, membangun hubungan yang baik dengan konsumen, atau mereka bisa menanyakan soal yang kurang paham, atau orang tua yang menanyakan tentang anaknya. Itu yang pertama kita dapat dengan live chat. Sekarang kan sudah banyak aplikasi-aplikasi seperti Instagram atau yang lainnya itu memakai live chat. Yang kedua, aplikasi pembelajaran online. Ini ada sedikit typo ya, kurang i-nya. Jadi aplikasi pembelajaran online yang tadi sudah kita bahas, kita berikan aplikasi online. Jadi misalnya mereka tidak bisa hadir atau rumahnya jauh, jadi mereka cuma bisa mengakses lewat aplikasi. Dan di sini kita kasih aplikasi seperti Ruang Guru tadi ya, dan aplikasi ini berbayar. Nomor 3, sesi tanya jawab online. Jadi selain pembelajaran, kita juga menyediakan sesi tanya jawab supaya mereka lebih paham dan lebih cepat mengerti. Yang keempat, ada pembelajaran di ruang kelas. Karena seperti yang kita bahas tadi, kita selain menyediakan online untuk mempermudah, kita juga ada pembelajaran di ruang kelas. Yang kelima, aku taruh bawah. Yang kelima adalah revenue streams atau metode pemasukan. Jadi kita dapat pemasukan dari bisnis kita ini lewat apa sih? Yang pertama, kita dapat lewat SPP kelas offline. Jadi anak-anak yang masuk ke dalam kelas langsung secara offline, itu mereka akan membayarkan SPP secara langsung kepada kita dengan uang cash atau dengan transfer. Yang kedua, biaya langganan kelas online. Nah, seperti yang kita bahas tadi, jika misal rumah mereka jauh atau mereka tidak ada kendaraan atau kendala-kendala lain, jadi kita tetap bisa mendapatkan keuntungan lewat kelas online. Yang keenam adalah key activities atau kegiatan untuk mencapai value, untuk mencapai nilai. Jadi kita memberikan kegiatan apa sih supaya kegiatan ini dapat terlaksana. Di sini yang pertama adalah pembelajaran dalam kelas dan luar kelas. Ada tipu sedikit, ketika ada kelas offline, kita berikan pembelajaran di dalam kelas dan luar kelas supaya siswa-siswa yang belajar tidak jenuh. Jadi kita ajak untuk melihat alam, keluar-keluar, supaya tidak bosan dalam kelas, bisa melihat-lihat pemandangan gitu kan, juga suasananya lebih bagus buat berpikir. Yang kedua adalah pembelajaran online. Seperti yang kita bahas tadi, pembelajaran online ini kita pakai buat orang-orang yang memiliki kendala untuk kelas offline. Nah, yang ketujuh
adalah key resource atau sumber daya untuk menciptakan nilai atau menciptakan value. Yaitu kita akan menyiapkan bangku dan kursi sesuai siswa. Yang kedua, alat tulis yaitu pulpen, pensil, penghapus, spidol. Yang ketiga, ada dekorasi ruangan, yaitu ada figura presiden misalnya, ada bunga plastik, ada karpet, ada tirai jendela supaya tidak silau ya. Ini dekorasi-dekorasi ini memang bukan yang nomor satu, tapi ini juga penting karena semakin indah ruangannya, semakin nyaman ruangannya, mereka juga akan semakin betah untuk belajar di kelas kita. Yang keempat ada lampu ruangan untuk penerangan, dan juga yang kelima ada air conditioner atau AC. Untuk daerah terawas sih tidak perlu AC ya, karena sudah dingin. Bahkan kita mungkin perlu pakai jaket. Tapi untuk di daerah Mojokerto sana agak di bawah itu mereka akan memerlukan AC. Nah, inilah key research. Nah, sekarang yang nomor 8 ada key partnership. Key partnership ini maksudnya adalah kita bekerja sama orang-orang lain atau lembaga-lembaga lain. Di sini kita ada bekerjasama sama yang pertama brand ambassador. Jadi kita akan menyewa brand ambassador. Sebagai contoh, di aplikasi Ruang Guru, brand ambassadornya adalah Iqbal. Jadi dia mempromosikan Ruang Guru ini dengan cara yang menarik. Selain itu dia juga semakin bagus ya untuk menjadi brand ambassador karena dia adalah artis yang sebelumnya sudah terkenal. Yang kedua, guru pengajar. Karena tentu saja untuk pembelajaran kita membutuhkan beberapa guru pengajar yang profesional. Yang terakhir, yang nomor 9, ini ada cost structure atau metode pengeluaran. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita belanjakan. Nah, seperti yang ada di atas tadi, apa aja yang barang-barang yang kita butuhkan untuk melakukan pembelajaran ini. Yang pertama ada belanja barang, entah itu untuk dekorasi atau untuk kebutuhan alat tulis dan lain-lain. Yang kedua adalah gaji guru. Ya, di sini sudah pasti ada gaji guru karena kita menyewa guru-guru untuk melakukan pembelajaran ini. Karena juga tidak mungkin walaupun kita adalah guru sekalipun, kita tidak akan bisa menghandle jika misal jumlah muridnya sudah bertambah banyak. Yang ketiga ada biaya iklan. Jadi biaya iklan ini memang kita butuhkan untuk memasarkan bisnis kita. Seperti yang kita taruh di TV tadi dan kita taruh di aplikasi-aplikasi. Yang keempat, yang terakhir adalah biaya sewa brand ambassador. Seperti yang kita tahu tadi, brand ambassador ini penting ya untuk memasarkan produk kita supaya menjadi lebih terkenal. Nah, itulah tadi ke-9 komponen penting dari Basines Modal Canvas. Selamat berbisnis dan semoga berhasil.